Halo, perkenalkan nama saya Berlian Widya Elizabeth Simanjuntak. Saya dari kelas AK701. Saya akan menjelaskan bagaimana tax planning dan penerapannya dalam pajak penghasilan untuk memenuhi UTS Manajemen Perpajakan. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas dalam tax planning dan penerapannya dalam pajak penghasilan ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian tax planning. Yang kedua, apa itu PPh pasal 21. Yang ketiga, apa itu metode tax planning. Nah, jadi ada 3 ya, yaitu net method, gross method, dan gross up method yang akan saya bahas berikutnya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah tax planning. Nah, apa itu tax planning? Tax planning adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif serta efisien, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai rencana tersebut. Menurut Robbins dan Kauter 2012 dalam September. Nah, sebenarnya untuk apa sih tax planning ini kita pelajari gitu kan? Nah, tax planning itu adalah gimana sebenarnya cara perusahaan untuk menetapkan strategi dalam perencanaan pajaknya. Nah, hal ini akan berkaitan dengan PPh pasal 21 yang akan saya bahas berikutnya. Bagaimana perusahaan mengelola atau memanajemen kewajiban pajaknya itu agar lebih efektif dan efisien. Nah, lantas apa kaitan tax plan-nya dengan PPh pasal 21? Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu pajak penghasilan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya dalam negeri. PPh pasal 21 berkaitan juga dengan pajak yang diterapkan atas sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. Nah, so what to do? Jadi apa peran perusahaan dalam tax planning untuk mengefisienkan pajaknya? Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan adalah meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. Nah, sekali lagi, meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. Sebuah perusahaan itu dapat mengefisienkan pajaknya, tapi tidak boleh melanggar aturan karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oke. Nah, jadi apa saja metode tax planning tersebut? Nah, ada 3 metode tax planning, yaitu net method, gross method, dan gross up method. Nah, satu persatu akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, ada net method. Nah, metode net ini adalah di mana jumlah PPh pasal 21-nya nanti yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi, net method itu dikenal dengan PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan di mana gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena tadi perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. Nah, bagaimana sih sebenarnya perlakuan PPh 21 pada metode net itu? Nah, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh badan. Karena apa? Karena logikanya PPh pasal 21 dengan metode net itu tidak dimasukkan sebagai faktor penambah pendapatan atau penghasilan dalam SPT PPh pasal 21 karyawan. Nah, jika dalam SPT PPh pasal 21 karyawan tidak ditetapkan sebagai penghasilan, maka bagi perusahaan pun itu tidak bisa dibebankan secara fiskal. Nah, sehingga metode net bagi perusahaan itu merupakan non-deductible expense atau biaya yang tidak boleh dikurangkan. Gitu. Kemudian, pada laporan keuangan fiskal bagaimana untuk metode net ini? Pada laporan keuangan fiskal, biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh badan nanti akan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua, kita akan bahas mengenai metode gross atau gross method. Gross method yaitu PPh pasal 21 yang terutang itu akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Misal, nanti kita akan bahas di slide berikutnya contoh perbandingan tabelnya ya. Jika penghasilan dari karyawan tersebut adalah 10 juta, nah, semisal PPh 21-nya sekitar 1 juta atau 500.000, nah itu yang akan langsung dipotong. Dimana nanti perusahaan itu akan memotong PPh 21 dan ya udah karyawannya nanti akan diterima yang akan menerima penghasilan setelah dipotong PPh 21. Nah, jumlah PPh 21 itu akan dipotong dari penghasilan karyawan. Nah, setelah dipotong bagaimana? Nah,
timbul kewajiban perusahaan yaitu akan menyetorkan PPh pasal 21 itu ke kas negara dan wajib melaporkan PPh pasal 21 tersebut ke negara. Kemudian, dari sisi karyawan bagaimana dan dari sisi perusahaan bagaimana? Dari sisi karyawan, penghasilannya pasti menjadi lebih kecil karena ya dipotong logikanya. Dan dari sisi perusahaan bagaimana? Ya tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak. Beban yang kecil akan meningkatkan laba perusahaan dan juga akan meningkatkan jumlah PPh yang harus dibayar. Nah, yang ketiga ada gross up method. Mari kita bahas. Metode gross up ini apa sih gitu kan? Jika tadi sudah ada net sama metode gross up bagaimana lagi? Nah, gross up method atau metode gross up itu di mana PPh pasal 21 itu diberikan dalam bentuk tunjangan. Jadi kalau teman-teman bisa atau sering dengar tunjangan pajak, perusahaan tersebut memberikan tunjangan pajak. Nah, itu salah satu bentuk metode di gross up. Nah, diberikan PPh 21 tersebut dalam bentuk tunjangan pajak. Maka tunjangan pajak tersebut akan diakui sebagai penghasilan karyawan yang akan menambah penghasilan karyawan. Nah, jika itu termasuk komponen dalam penambah penghasilan karyawan, itu pasti akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, dengan gross up method, besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan. Nah, kalau dari segi komersialnya bagaimana? Kewajiban menerapkan PPh pasal 21 secara gross up itu akan terlihat memberatkan perusahaan pada awalnya, karena beban pajak yang membesar tersebut terlihat seperti pemborosan. Karena kita bisa lihat kebijakan PPh 21 secara gross up itu akan membuat beban pajak membesar. Kemudian gimana sih metode gross up itu saat melakukan koreksi fiskalnya? Nah, beban pajak tersebut dapat dibiayakan atau deductible expense, sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Akibatnya apa? PPh badan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Ingat prinsipnya, ketika karyawan mengaku itu sebagai penghasilan, perusahaan dapat mengaku itu sebagai biaya. Nah, kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh badan, karena beban PPh pasal 21 tersebut dapat dibiayakan. Bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan. Nah, jika perusahaan itu sedang mengalami kerugian bagaimana? Nah, gross up method itu sebenarnya ada sedikit kekurangannya juga, karena kita akan melihat perusahaan itu menjadi semakin berat bebannya karena tunjangan pajak itu akan menjadi penghasilan bagi pegawai dan menambah besarnya PPh pasal 21 gitu. Nah, oke, setelah kita mempelajari metode net, gross, dan gross up, mari kita mereview kembali. Kalau net tadi PPh pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan, kalau gross itu PPh pasal 21-nya dipotong dari penghasilan karyawan, dan yang gross up itu diberikan tunjangan pajak baik oleh perusahaan kepada karyawan sebesar PPh pasal 21 karyawan tersebut. Mari kita bahas dulu apa saja dalam uraian tersebut yang akan menjadi komponen-komponen penghasilan bruto. Yang pertama itu ada gaji pokok, tunjangan, kemudian pengurangan penghasilan bruto ada biaya jabatan, iuran BPJS Kesehatan, dan iuran pensiun. Kemudian kita akan mendapatkan penghasilan neto setelah mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangnya. Kemudian kita akan mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Saya mengambil contoh ini, anggap saja PTKP-nya TK0. Kemudian akan menghasilkan penghasilan kena pajak jika penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan PPh terutang pasal 21. Nah, kita lihat dulu pada metode net ya. Untuk gaji pokok kita tambah tunjangan 40 juta tambah 80 juta, hasilnya jumlah penghasilan bertambah 120 juta. Jika dikurangi dengan biaya jabatan 5% sebesar 6 juta, iuran BPJS Kesehatan 400.000, iuran pensiun 400.000, sehingga jumlah pengurang penghasilan bruto itu 6.800.000. Nah, penghasilan neto yang didapatkan adalah sebesar 120 juta dikurangi 6.800.000, yaitu sebesar 113.200.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP, TK0 sebesar 54 juta. Hasilnya itu penghasilan kena pajak sebesar 59.200.000.
Dan PPh pasal 21 terutangnya itu 5% dari 59.200.000, yaitu sebesar 2.960.000. Nah, karena ingat metode net PPh 21-nya itu ditanggung oleh perusahaan, maka sebesar 2.960.000 itu tidak dipotong dari penghasilan karyawan. Sehingga take home pay bersih yang diterima pegawai adalah sebesar penghasilan netonya, yaitu 113.200.000. Kemudian kita lihat pada metode gross, terdapat gaji pokok dan tunjangan 40 juta ditambah 80 juta, brutonya itu 120 juta, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 6 juta, iuran BPJS Kesehatan 400.000, iuran pensiun 400.000, sehingga jumlah pengurang penghasilan bruto itu 6.800.000, penghasilan netonya 120 juta dikurang 6.800.000, yaitu sebesar 113.200.000. Kita kurangi dengan PTKP ya, sebesar 54 juta, sehingga penghasilan kena pajak diperoleh 59.200.000. Nah, PPh 21 terutangnya sama, yaitu 2.960.000. Namun ini bedanya adalah metode gross, penghasilan karyawan itu akan dikurangi dengan PPh 21 terutang, karena PPh 21 terutang itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sehingga berapa sih penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai? Yaitu 113.200.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang, dikurangi dengan 2.960.000, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai adalah 110.240.000. Kemudian untuk metode gross up, itu bedanya apa? Bedanya dengan yang net sama gross itu, kita diberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 oleh perusahaan. Jadi sebesar apa? Sebesar PPh 21 karyawan tersebut. Namanya tunjangan PPh di kolom komponen penghasilan bruto. Kita dapat melihat gaji pokoknya sebesar 40 juta, tunjangannya 80 juta, tunjangan PPh-nya 3.115.789. Sehingga kita dapat memperoleh jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 3.115.789. Sehingga kita lihat total jumlah penghasilan brutonya itu jika dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan bruto sebesar 6.800.000, kita dapat memperoleh penghasilan neto sebesar 116.315.789. Nah, jika kita kurangi dengan PTKP sebesar 54 juta, penghasilan kena pajaknya akan menghasilkan 62.315.789. Sehingga PPh 21 terutang adalah sebesar 3.115.789. Nah, sampai di sini kita bisa lihat kan bagaimana jumlah penghasilan bruto karyawan itu bertambah karena diberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 oleh karyawan. Sehingga impact-nya apa? Sehingga ketika dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 54 juta pun, penghasilan kena pajaknya itu akan lebih besar dibandingkan dengan metode net dan metode gross. Kita bisa lihat perbandingannya, di metode net itu 59.200.000, di metode gross itu 59.200.000 juga, dan ternyata di metode gross up itu penghasilan kena pajaknya lebih besar, yaitu sebesar 62.315.789. Nah, karena tadi PPh 21-nya itu ditunjang atau diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan, maka yang diterima oleh karyawan tersebut ya udah sama dengan seperti net method sebesar 113.200.000. Ibaratnya karena karyawan sudah diberikan tunjangan PPh dengan metode gross up, nah si karyawan pun akan mendapatkan hasil yang sama dengan net method, yaitu sebesar 113.200.000. Jika kita lihat perbandingannya, untuk net method, gross method, dan gross up method terdapat perbedaan. Untuk dari segi penghasilan kena pajaknya, yaitu net method kita lihat 59.200.000, gross methodnya sebesar 59.200.000 juga, dan gross up method terlihat lebih besar, yaitu sebesar 62.315.789. Nah, untuk segi take home pay yang akan diterima pegawai, net method itu sama dengan gross up method. Pegawai tersebut akan mendapatkan 113.200.000, sedangkan gross method akan mendapatkan lebih kecil, yaitu sebesar 110.240.000. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bagaimana sih penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Gross up method dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam melakukan tax planning untuk mengurangi beban PPh badan. Hal ini dikarenakan apa? Karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan itu tidak dikoreksi fiskal positif pada laporan keuangan fiskal, karena merupakan deductible expense bagi perusahaan dan bagi karyawan adalah penghasilan. Nah, gross up method untuk perusahaan yang
dikenakan pajak final itu tidak relevan untuk tujuan efisiensi pajak. Karena apa? Karena perusahaan dengan kewajiban pajak final itu tidak dapat menjadikan tunjangan pajak tersebut yang diberikan kepada karyawan sebagai pengurang penghasilan kena pajak badan. Karena PPh final itu kan sudah dipotong langsung atas pendapatan tertentu dengan menggunakan tarif final, sehingga komponen penghasilan atau beban seperti PPh 21 itu tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan PPh badan. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Untuk setiap pengusaha dalam perusahaan itu dapat memilih berbagai jenis memang bagaimana cara merencanakan pajak dan bagaimana membuat pajak itu menjadi efektif dan efisien. Tergantung kamu. Dan kalau menurut saya sih gross up method itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi beban PPh badan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.